Hai Sobat Uniknas, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila. Pertama-tama, yuk kita simak peta konsepnya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian sistem pemerintahan sebelum amandemen, pengertian amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan sesudah amandemen, demokrasi Pancasila, dan kelembagaan negara. Langsung aja kita simak pembahasannya yuk. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Tutrisna Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintah. Sistem berarti suatu kesatuan dan pemerintah berarti alat kelengkapan negara. Sehingga sistem pemerintahan berarti suatu kesatuan dari alat kelengkapan negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidentil, di mana presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan dibantu oleh wakil presiden. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan sebelum amandemen. Sistem pemerintahan sebelum amandemen. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikenal dengan adanya lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, tercantum dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 37. Negara Indonesia dikenal dengan adanya 7 buah kunci pokok, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, yang kedua, sistem konstitusional, yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengertian amandemen UUD 1945. Pengertian Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sesuai dan menambahkan pasal yang baru tanpa sedikit mengubahnya. Tujuan diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menurut M. Iqbal Hasan yaitu yang pertama, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke derajat tinggi. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Kemudian, M. Iqbal Hasan mengemukakan 5 alasan di amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, alasan historis, kedua, alasan filosofis, ketiga, alasan teoritis, keempat, alasan yuridis, kelima, alasan praktik politis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan sesudah amandemen. Dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen dikenal juga dengan 7 kunci pokok sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas sarana tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi objektif masyarakat. Lalu menurut Sklar Rosjada ada 5 corak demokrasi, yaitu demokrasi liberal, terpimpin, sosial, partisipasi, dan konstitusional. Lalu menurut Afan Ghaffar ada 2, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Lalu yang terakhir menurut Dede Rosjada ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lantas, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini mengenai kelembagaan negara. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelembagaan negara, di mana lembaga negara merupakan suatu badan yang dibentuk berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah kalian ketahui pula bahwa kelembagaan negara melalui serangkaian proses, yakni proses sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Pertama-tama aku akan bahas mengenai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta berhak untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, aku akan bahas mengenai presiden dan wakil presiden, di mana kita ketahui bahwa presiden merupakan kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan wakil presiden merupakan wakil yang membantu tugas-tugas atau fungsi pokok dari presiden. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga yang tertinggi di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga tertinggi
yang anggota-anggotanya terdiri dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, yang terpilih melalui pemilihan umum. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan lembaga yang berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Republik Indonesia. 7. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 8. Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga negara yang salah satu kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 9. Komisi Yudisial, adalah suatu lembaga negara yang salah satu sifatnya mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akhirnya kita sampai di penghujung, dan apakah kalian sudah mulai memahami materi tersebut? Dengan penuh kehormatan, kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton dan menyimak materi kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.